Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Safawi. Sebelum kalian menyimak penjelasan Bapak, silahkan klik tombol subscribe dan like, dan jangan lupa memberikan komentar kehadiran pada video ini. Bapak tampilkan sebuah peta wilayah Daulah Safawi, di mana kalau kita lihat beberapa kota diantaranya seperti Isfahan, Shiraz, Baghdad, Nisabur, Herat, ini masuk ke dalam wilayah kekuasaan Daulah Safawi. Namun sebelum kita melihat daripada wilayah kekuasaan ini, maka pada video ini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Daulah Safawi. Cikal bakal lahirnya Daulah Safawi dimulai dari sebuah gerakan tarekat Safawiyah yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Nama tarekat ini diambil dari nama pendirinya yang bernama Safi al-Din, yakni salah satu keturunan Musa al-Kazim. Siapa Musa al-Kazim? Musa al-Kazim ini merupakan seorang mukmin yang taat, di mana secara nasab keturunan dari Ja'far Shadiq, kalau diteruskan lagi memiliki hubungan nasab dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi ini silsilah daripada Musa al-Kazim sampai kemudian pada Safi al-Din, sehingga terbentuknya tarekat Safawiyah. Awal mulanya tarekat ini hanya bertujuan untuk meluruskan orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariah. Kemudian tarekat ini menjadi semakin penting setelah ia berubah bentuk dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal saat itu, kemudian menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam perkembangan berikutnya, penganut tarekat Safawiyah sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya itikad yang kuat dari kalangan mereka untuk mendirikan sebuah kekuasaan tersendiri. Yang awalnya hanya sebuah tarekat, kemudian menginginkan mendirikan kekuasaan sendiri saat itu. Dengan dukungan yang kuat dari pengikutnya, lama-kelamaan para pengikut tarekat Safawiyah membentuk suatu kekuatan yang mandiri, fanatik, dan penuh percaya diri. Jadi ini cikal bakal dari lahirnya Daulah Safawi. Di bawah kepemimpinan Junaid, saat itu masih memimpin tarekat Safawiyah, pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi, terbentuklah prajurit yang kuat dan siap memasuki dunia perpolitikan. Jadi mulai membentuk prajurit. Kemudian melebarkan sayapnya dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi mereka mulai memasukkan kegiatan politik di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Keadaan ini menimbulkan efek dari gerakan tersebut, diantaranya konflik dengan penguasa Karakoyunlu, salah satu suku Turki. Dan kelompok Junaid dikalahkan dan kemudian Junaid diasingkan. Namun nasib baik masih menaungi Junaid karena tempat pengasingan Junaid mendapatkan perlindungan dari Diyarbakir. Ya, juga suku bangsa Turki yang tinggal di istana Uzun Hazan. Uzun Hazan itu siapa? Uzun Hazan itu ya pemimpin Koyunlu,
penguasa sebagian besar Persia saat itu. Kemudian jalan yang dilalui oleh Junaid cukup berliku, sehingga pada tahun 1459 Junaid ini mencoba merebut Ardabil tapi gagal. Dilanjutkan pada tahun berikutnya, tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Sirkasia, tetapi dihadang oleh tentara Sirwan dan ia terbunuh dalam peristiwa pertempuran tersebut. Akhirnya, kepemimpinan Junaid dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Haidar. Haidar lalu menikah dengan cucu Uzun Hasan, ya, pemimpin tadi. Dari pernikahannya ini lahirlah Ismail yang kelak kemudian hari menjadi pendiri Daulah Syafawi di Persia. Ini singkat ceritanya seperti itu. Kita bahas tentang kepemimpinan Haidar. Gerakan Haidar yang memiliki kepemimpinan militer Safawi menjadikannya sebagai rival politik Aga Koyunlu yang dapat dikalahkan pada tahun 1476 Masehi. Kemudian Sirkasia dapat dikuasai, namun Koyunlu mengirimkan bantuan militer kepada Sirwan. Akhirnya pasukan Haidar dapat dikalahkan dan Haidar terbunuh saat itu. Putra Haidar yang bernama Ali didesak oleh bala tentaranya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Jadi para tentara ini mendesak agar Ali ini menuntut balas, terutama terhadap Koyunlu. Akan tetapi Yakub, pemimpin Kara Koyunlu, menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya Ibrahim, Ismail dan ibunya di Fars. Pada tahun 1489 sampai 1493 Masehi. Mereka dibebaskan oleh Rustam, putra mahkota Koyunlu, dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya. Inilah cerita selanjutnya. Setelah dapat dikalahkan, Ali bersaudara kembali ke Ardabil, namun tidak lama kemudian Rustam berbalik memusuhi dan menyerang Ali bersaudara, dan akhirnya Ali terbunuh pada tahun 1494 Masehi. Periode berikutnya kepemimpinan gerakan Safawi diserahkan kepada Ismail. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Ismail yang saat itu masih berusia 7 tahun. Masih berusia sangat muda atau masih tergolong anak-anak usianya. Dalam kurun waktu 5 tahun, kurang lebih usianya sudah 12 tahun, Ismail beserta pasukannya bermarkas di Gilan untuk menyusun pasukan dan kekuatan. Jadi di usia 12 tahun itu Ismail beserta pasukan yang bermarkas di Gilan menyusun pasukan dan kekuatan. Pasukan yang dipersiapkan ini diberi nama Qizilbas atau Baret Merah. Pada tahun 1501 Masehi, pasukan Qizilbas di bawah pimpinan Ismail menyerang dan mengalahkan Koyunlu di Sarur dekat Nahsifan. Qizilbas terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz, akhirnya berhasil dan mendudukinya. Di kota Tabriz inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama Daulah Safawi. Nah, ini jadi cerita selanjutnya berkenaan berdirinya Daulah Safawi. Jadi pendiri Daulah Safawi adalah Ismail I. Selanjutnya ekspansi dakwah Ismail I
Jadi Ismail I ini memimpin Daulah Safawi kurang lebih 23 tahun, yaitu di antara 1501 sampai 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, membersihkan sisa-sisa kekuatan dari Koyunlu di Hamadan tahun 1503 Masehi, menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, kemudian Gurgan dan Yazd, Diyarbakir, Baghdad dan daerah barat daya Persia, Sirwan dan Khurasan. Hanya dalam waktu 10 tahun wilayah kekuasaannya sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur bulan Sabit. Jadi kurang lebih 10 tahun sudah mampu melakukan banyak penaklukan, perluasan wilayahnya. Sedikit cerita, Daulah Safawi ini berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Namun pada kenyataannya Daulah Safawi berkembang dengan sangat cepat. Istilah nama Safawi ini terus dipertahankan dari tarekat Safawi sampai menjadi sebuah gerakan politik yang di awal sudah saya ceritakan tadi. Sehingga dalam perkembangannya Daulah Safawi sering berselisih dan bersinggungan dengan Daulah Turki Utsmani. Jadi karena lahir ketika Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya saat itu. Daulah Safawi merupakan peletak dasar berdirinya negara Iran. Kita tahu negara Iran saat ini salah satu negara yang memiliki percepatan teknologi di dunia. Daulah Safawi adalah menganut mazhab tertentu dalam kegiatan keagamaannya. Kalau kita lihat negara Iran saat ini, corak khusus dari kegiatan keagamaannya adalah beraliran Syiah. Ini sedikit cerita tentang Daulah Safawi. Sebelum saya akhiri, sedikit saya jelaskan bahwasannya ambisi politik Ismail mendorongnya untuk terus mengembangkan wilayah kekuasaan di daerah-daerah lain seperti Turki Utsmani. Ismail berusaha mengekspansi wilayah Daulah Utsmani, tetapi dalam usaha pertama ini Ismail I mengalami kekalahan. Justru Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Salim dapat menduduki Tabriz. Daulah Safawi terselamatkan dengan pulangnya Sultan Utsmani ke Turki karena terjadi konflik dalam negeri antara kalangan militer saat itu. Secara terus-menerus antara Daulah Safawi dan Daulah Utsmani selalu terjadi konflik yang saya jelaskan tadi. Karena prosesnya Daulah Safawi ini berdiri di saat Daulah Turki Utsmani mengalami proses kejayaannya. Hal tersebut menjadikan Daulah Safawi tidak semakin kuat. Setidaknya pernah terjadi 3 peperangan pada masa Tahmasp, kemudian Ismail II, dan Muhammad Khudabanda. Tidak hanya konflik yang terjadi dengan Daulah Utsmani, di dalam negeri juga terjadi pertentangan antar kelompok yang memicu perang saudara. Ini sedikit kisah perjalanan dari Daulah Safawi. Mungkin dalam video ini Bapak hanya menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Safawi. Untuk berikutnya akan Bapak jelaskan tentang strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Safawi serta kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Safawi. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.